adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Lause Juyati pada pagi hari ini. Lause mau ngajak adik-adik untuk sekolah minggu bersama-sama, tapi di rumah kita masing-masing. Yuk, sebelum kita mulai, Lause ngajak kita berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk pagi ini. Kami boleh kembali datang kepadamu ya Tuhan. Meskipun kami tidak ke gereja Tuhan, tapi kami boleh beribadah online, kami boleh bersekolah minggu online. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu pada kami. Sehingga kami boleh mempunyai kesehatan yang baik, boleh mengikuti sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, pimpin kami. Roh Kudus berkati kami supaya kami boleh memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dari awal hingga akhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, Lause mau mengajak kita nyanyikan sebuah lagu kalau kita memasuki hadirat Tuhan. Kita bersekolah minggu, kita menjumpai Tuhan. Kita nyanyikan sebuah lagu, Datang ke Hadirat Tuhan. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Adik-adik, kita terus memuji Tuhan. Langsung mengajak adik nyanyikan sebuah lagu. Kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Biarpun bumi bergoncang, tapi kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Kita nyanyikan sebuah lagu, biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman
sekali lagi ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya mau ngajak kita menyanyikan satu buah lagu. Kita mau firman Tuhan itu senantiasa melingkupi kita, senantiasa mengisi hati kita, pikiran kita, semuanya dari kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Kita nyanyikan sebuah lagu, Penuhiku dengan firman-Mu. Kita mau tenang, kita mau dengar firman Tuhan. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Firman-Mu bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Shalom adik-adik semua. Shalom. Yuk, sekarang kita sama-sama dengan posisi duduk yang baik, kita ambil sikap berdoa. Semua ikuti Lause Bobby sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami bisa mengerti firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke adik-adik sekalian, seperti biasa nih, sebelum mulai cerita, Lause Bobby pengen kasih pertanyaan dulu nih sama adik-adik di rumah dan juga kepada Tobi. Mau nanya apa, Lause? Nah ya, Lause Bobby pengen tanya, kira-kira adik-adik pernah kan ya diajak pergi-pergi sama orang tuanya? Oh ya pernah lah, Lause. Nah adik-adik pernah tidak diajak pergi ke rumah saudara? Misalkan diajak pergi ke rumah kakek atau nenek, diajak ke rumah paman atau bibi, ketemu dengan sepupu, ke rumah saudara-saudara yang lain. Pernah tidak? Tobi pernah?
老师。Ya, pasti setiap kita pernah diajak pergi-pergi kan ke rumah saudara. Sekarang Lao Sewi mau tanya, kalian merasa apa waktu diajak pergi ke rumah saudara itu? Bagaimana perasaan adik-adik? Senang atau sedih? Tobi merasa senang atau sedih kalau diajak ke rumah saudara? Kalau aku yang merasa senang ya, Lao Shi. Oh, Tobi merasa senang. Sekarang Lao Sewi mau tanya, kenapa Tobi merasa senang kalau diajak ke rumah saudara? Kalau aku senang karena aku kan bisa main, Lao Shi. Aku ketemu sama sepupuku. Aku ketemu sama kakek nenek. Kalau ke rumah kakek nenek ya, Lao Shi, kakek nenekku itu suka buat kue. Jadi kalau aku ke rumah kakek nenek, aku suka makan kue. Terus ya aku kan jadi senang gitu loh, Lao Shi. Oke. Nah, adik-adik tadi Tobi bilang dia senang ke rumah saudara karena kalau ketemu sepupu bisa asik bermain bersama. Ya, kalau ke rumah kakek nenek ada banyak cemilan-cemilan, ada kue-kue. Adik-adik sama tidak seperti Tobi itu. Kalau ke rumah saudara senang sekali nih karena bisa main ya, bisa ketemu sama saudara ya. Apalagi kalau sekarang nih ya lagi ada corona. Kalau kita nanti coronanya sudah pergi, wah kita pasti bisa senang sekali ya. Akhirnya bisa keliling-keliling lagi ke rumah saudara dengan bebas ya, karena sudah kangen sekali ya untuk jalan-jalan. Nah, adik-adik, kenapa Lause tanya soal main atau pergi ke rumah saudara? Karena adik-adik, hari ini Tobi dan adik-adik Lause Bumi mau cerita tentang sekumpulan anak-anak yang juga senang karena diajak pergi oleh para orang tuanya. Jadi anaknya bukan cuma satu, ada banyak anak-anak nih, anak-anak dari berbagai rumah. Jadi orang tuanya kompak nih, sama-sama mau ajak anak-anaknya pergi. Nah, adik-adik kira-kira tahu tidak mau pergi kemana atau mau pergi ketemu siapa mereka ini? Sampai-sampai mereka merasa sangat happy, mereka sangat senang. Kira-kira menurut adik-adik dan Tobi, mereka mau ketemu siapa atau mau pergi kemana ya? Mau ketemu kakek neneknya ya, Lao Shi. Bukan. Terus kenapa ya dia merasa senang ya? Mungkin mereka mau liburan bareng ya, Lao Shi. Mau jalan-jalan keluar kota rame-rame gitu ya, Lao Shi. Oh, bukan. Mereka bukan mau liburan. Kira-kira ada yang tahu tidak kenapa? Aku tidak tahu, Lao Shi. Oke, Lause kasih tahu ya. Jadi adik-adik, anak-anak ini sama orang tuanya ternyata mau diajak untuk pergi ketemu Tuhan Yesus, adik-adik. Ya, jadi adik-adik cerita hari ini adalah sewaktu itu ya Tuhan Yesus sedang mengajar di sebuah kota ya. Jadi adik-adik waktu Tuhan Yesus datang kan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa. Jadi semua orang itu senang sekali mendengar Tuhan Yesus datang. Nah, adik-adik waktu mendengar Tuhan Yesus datang, yang senang itu bukan cuma orang tuanya, tapi para anak-anak. Dan adik-adik, para orang tua ini juga ya yang punya anak-anak ini pengen sekali membawa anak-anaknya itu datang ketemu sama Tuhan Yesus. Kira-kira tahu nggak kenapa orang tua ini ingin membawa anak-anaknya ketemu sama Tuhan Yesus? Kan anak-anak itu pengen dengar ceritanya Tuhan Yesus ya, Lao Shi. Betul, apalagi kenapa lagi anak-anak ini orang tua ini senang sekali bisa membawa anak-anaknya ketemu Tuhan Yesus. Kenapa lagi ya, Lao Shi? Ya, karena adik-adik kan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, ya, Tuhan yang bisa memberkati. Jadi adik-adik, orang tua ini juga ingin anak-anaknya
bisa ketemu Tuhan Yesus dan diberkati oleh Tuhan, ya, dipeluk oleh Tuhan Yesus, diberkati oleh Tuhan, ya. Jadi orang tua ini sangat senang kalau anak-anak mereka bisa diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kira-kira ya, kalau kita ya adik-adik dan Lause hidup di zaman Tuhan Yesus dulu ya, waktu Tuhan Yesus masih melayani di dunia menjadi manusia, kira-kira adik-adik akan merasa senang juga tidak kalau bakal ketemu Tuhan Yesus? Ya aku senang lah Lause kalau bisa ketemu Tuhan Yesus. Oh iya ya, pasti semua senang ya, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang begitu hebat ya. Jadi pasti semua orang merasa senang, termasuk anak-anak. Maka adik-adik ceritanya mereka semua pergi bersama-sama ya. Orang tuanya menggendong anak-anaknya yang sudah pandai jalan-jalan sendiri ya. Mereka pergi jalan kaki ya, rame-rame datang ke tempat Tuhan Yesus mengajar. Nah, tapi adik-adik tahu nggak? Waktu mereka sampai di tempat Tuhan Yesus mengajar, sudah kelihatan tuh, oh di situ Tuhan Yesus. Tahu tidak adik-adik? Tiba-tiba muncul beberapa orang menghalangi mereka. Loh, kenapa Lause? Siapa itu yang menghalangi orang tua dan anak-anak itu? Nah, iya. Jadi adik-adik ini Lause mau kasih tahu nih, yang menghalangi anak-anak dan orang tua itu ternyata adalah murid-murid Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus begitu lihat ada anak-anak dan orang tua rame-rame dari jauh, mereka langsung datang kepada mereka dan ternyata mereka malah marah-marah sama orang tua itu loh. Waduh, kira-kira adik-adik tahu nggak kenapa murid-murid Tuhan Yesus marah sama mereka? Tobi tahu nggak, kebayang nggak kira-kira kenapa sih murid-murid sampai marah-marah? Mungkin ya Lause, karena kan anak-anaknya banyak ya Lause. Terus Tuhan Yesus kan sedang mengajar ya Lause. Mungkin murid-muridnya tidak mau Tuhan Yesus jadi nggak konsentrasi karena banyak anak-anak bermain. Gitu ya Lause. Bisa jadi begitu ya, karena anak-anak banyak sekali ya, apalagi anak-anaknya kan kalau udah saling ketemu asik main ya. Mereka mungkin takut Tuhan Yesus jadi tidak konsentrasi lagi mengajar. Dan mungkin juga tuh murid-murid juga sedang capek ya, karena banyak orang datang. Waduh, mereka tidak bisa lagi membantu mengurus anak-anak ya. Kalau anak-anaknya lari ke sana kemari, kalau sampai jatuh kenapa-kenapa nanti yang disalahin murid-murid Tuhan Yesus. Tapi itu anak-anaknya banyak sekali, orang dewasanya juga banyak sekali. Waduh, murid-murid sudah kewalahan ya. Mereka tidak mau lagi, tambah lagi ada orang-orang yang harus dijaga oleh mereka. Makanya mereka marah-marah sama orang tua yang datang membawa anak-anak mereka itu. Tapi nih adik-adik, ceritanya nggak sampai di sana ya. Tiba-tiba waktu murid-murid sedang ngomel-ngomel lagi memarahi para orang tua itu, dari belakang mereka tiba-tiba Tuhan Yesus menegur para murid-murid. Adik-adik, Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, kenapa kamu marah-marahin mereka? Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Sebab mereka adalah juga pemilik kerajaan surga. Ya, Tuhan ingin memberkati mereka. Ya, jadi Tuhan bilang, biarkan mereka datang kepadaku. Mendengar perkataan itu,
Akhirnya murid-murid mempersilahkan anak-anak itu datang kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus memeluk anak-anak itu. Ya, Tuhan Yesus memberkati anak-anak itu dan anak-anak itu merasa senang. Ya, orang tuanya juga merasa senang ya karena anak-anaknya bisa ketemu sama Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus memberkati anak-anak itu. Nah, adik-adik, dari cerita ini, Lause Bobby ingin mengajak kita untuk melihat Tuhan Yesus bukan cuma sayang sama anak-anak di zaman dulu loh. Tapi Tuhan Yesus juga sayang sama kita semua. Manusia di zaman ini termasuk adik-adik semua. Anak-anak semua disayang oleh Tuhan. Jadi adik-adik dan Tobi, Tuhan Yesus bukan cuma sayang, bukan cuma melayani para orang tua, ya, bukan cuma mengajar orang-orang dewasa. Tapi Tuhan Yesus juga sayang dan ingin anak-anak datang kepadanya. Seperti kata Tuhan Yesus tadi ya, Tuhan Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, sebab mereka adalah pemilik kerajaan sorga juga. Ya, jadi adik-adik, Tuhan Yesus bukan hanya ingin papa mama kita, kakek nenek kita, atau paman bibi kita saja yang datang sama Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus juga sangat senang kalau adik-adik juga mau mengenal Tuhan Yesus. Jadi, Tobi, Ya, Lause. dan adik-adik semua, hari ini Lause mau mengajak kita, yuk seperti anak-anak di cerita tadi yang sangat senang mau ketemu Tuhan Yesus. Begitupun juga kita, ya, Lause ingin setiap kita terus semangat ikut sekolah minggu. Ya, semangat ikut sekolah minggu bukan karena dijanjikan hadiah sama orang tua, ya. Semangat ikut sekolah minggu bukan hanya karena ingin nyanyi-nyanyinya saja, ya. Tapi yang paling penting karena kita ingin mendengarkan dan mengenal Tuhan, ya. Meskipun adik-adik nih sekarang kita sekolah minggunya di rumah ya, nggak bisa ketemu teman-teman ya, kita nggak bisa main sama teman-teman. Nah, adik-adik, biarlah kita semua ini tetap semangat ikut sekolah minggu. Sebab Tuhan senang, Tuhan ingin adik-adik datang kepadanya. Ya, Tuhan Yesus ingin adik-adik datang memuji Dia, menyembah Dia, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Ya, jadi yuk kita tetap semangat. Sebab apa? Sebab Tuhan yang ingin kita untuk datang. Jangan kita senang hanya karena dipaksa atau dijanjikan hadiah atau hanya karena pengen ketemu teman, ya. Tetapi biarlah kita tetap semangat ikut sekolah minggu sebab kita tahu Tuhan yang mengundang kita. Tuhan yang pengen adik-adik bisa datang dan mengenal Tuhan. Oke adik-adik, ya. Jadi ayo tetap semangat. Meskipun masih sekolah minggu di rumah nih ya, meskipun kita cuma bisa berdoa dari rumah, tapi kita selalu bisa ketemu, kita bisa selalu berbicara dengan Tuhan Yesus di mana saja, kapan saja. Dan Tuhan senang kalau adik-adik mau datang kepada Tuhan. Oke, yuk adik-adik dan Tobi, kita sama-sama berdoa ya, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan hari ini. Yuk, kita sama-sama tundukkan kepala kita lipat tangan, ikuti Lause Bobby berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang baik, terima kasih. terima kasih. Karena firman Tuhan, hari ini memberitahu kami kalau Tuhan menyayangi kami dan memberkati kami. Kami bersyukur karena Tuhan senang menyambut kami para anak-anak
anak-anak. Kami mau Kami mau belajar, terus semangat, bersekolah minggu, berdoa, dan mendengar firman Tuhan. Karena Tuhan senang menyambut kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Setelah mendengarkan firman Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Yuk, kita nyanyikan sebuah lagu, Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Nah adik-adik, sebelum akhir sekolah minggu hari ini, Lause Bui punya satu pengumuman, yaitu tentang paket aktivitas anak. Adik-adik sekalian, paket aktivitas anak akan bisa diambil mulai tanggal 16 Maret. Jadi kasih tahu orang tuanya ya, mulai tanggal 16 Maret paket aktivitas anak sudah bisa diambil di gereja. Nah di sepanjang minggu ini, orang tua bisa mendaftarkan anak-anaknya kepada Lause Nelly untuk dipersiapkan paket aktivitas anaknya. Ya, jadi silakan para orang tua dan adik-adik, ya adik-adik ingatkan orang tuanya untuk mendaftarkan nama adik-adik kepada Lause Nelly. Dan nanti mulai tanggal 16 Maret, paket aktivitas anak berikutnya sudah bisa orang tua adik-adik ambil di gereja. Jadi adik-adik catat ya tanggalnya dan ingatkan orang tua adik-adik ya. Dan nanti kita akan mulai pakai paket aktivitas anak ini di tanggal 21 Maret. Ya, jadi silakan adik-adik ingatkan orang tuanya ya. Jadi ingat paket aktivitas anak. Bulan yang selanjutnya ini sudah akan bisa diambil nanti tanggal 16 Maret. Dan di sepanjang minggu ini silakan para orang tua bisa mendaftarkan terlebih dahulu nama anak-anak kepada Lause Nelly.
Oke, ya. Jadi kita akan ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.